juga peka terhadap penderitaan manusia. Saya ingin menegaskan bahwa Fakultas Syariah di lingkungan PTKI harus hadir lebih nyata dalam pembangunan hukum nasional. Fakultas Syariah harus memperkuat riset hukum keluarga, peradilan agama, mediasi, bantuan hukum, perlindungan perempuan dan anak, hukum ekonomi syariah, filantropi Islam, serta problem-problem hukum keagamaan kontemporer. Fakultas Syariah juga perlu memperluas kerjasama dengan organisasi advokat, pengadilan, lembaga bantuan hukum, kantor urusan agama, pesantren, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Kerjasama antar Fakultas Syariah dan organisasi advokat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pendidikan khusus profesi advokat, klinik hukum, magang profesi, riset bersama, penguatan paralegal komunitas, layanan konsultasi hukum keluarga, pendampingan masyarakat miskin, dan pendidikan hukum publik. Inilah cara perguruan tinggi tidak berhenti sebagai menara gading, tetapi turut membumikan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, salah satu isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah meningkatnya perkara perceraian di Indonesia. Data BPS tahun 2025 mencatat terdapat 438.168 kejadian perceraian, terdiri atas 91.652 cerai talak dan 346.516 cerai gugat. Sumber data tersebut berasal dari Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam untuk data nikah, serta Mahkamah Agung melalui Ditjen Badan Peradilan Agama untuk data perceraian. Angka ini tidak boleh kita bicara semata-mata sebagai statistik. Di balik setiap perkara perceraian, ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak, ada luka batin, ada persoalan ekonomi, ada komunikasi yang gagal, ada kekerasan, ada ketidakadilan, dan ada masa depan yang harus tetap diselamatkan. Saya sering mengatakan bahwa manakala terjadi perceraian, maka akan muncul orang miskin baru dalam masyarakat yang namanya perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak yang paling terdampak dengan kasus perceraian. Namun kita juga harus berhati-hati. Menekan angka perceraian bukan berarti menghalangi hak hukum seseorang untuk bercerai ketika rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Apalagi dalam situasi kekerasan, penelantaran, atau ketidakadilan yang serius. Islam itu sendiri membuka pintu perceraian sebagai jalan terakhir ketika masalah keluarga tidak lagi dapat dijaga. Yang harus kita tekankan adalah perceraian yang sebenarnya dapat dicegah. Konflik rumah tangga yang membesar karena kurangnya literasi, komunikasi yang rusak karena tidak ada pendampingan, serta proses hukum yang memperuncing permusuhan. Advokat, khususnya yang menangani perkara keluarga, perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perkara perceraian, advokat bukan hanya bertugas untuk menenangkan gugatan atau memenangkan gugatan atau permohonan. Advokat juga memiliki tanggung jawab etik untuk menjelaskan konsekuensi hukum, psikologis, ekonomi, dan sosial dari perceraian. Advokat perlu mendorong meditasi secara sungguh-sungguh, menghindari provokasi konflik, menjaga hak perempuan dan anak, memastikan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan hak-hak pasca perceraian terpenuhi secara adil. Sementara itu, Fakultas Syariah dapat berkontribusi dari hulu hingga hilir. Dari hulu, Fakultas Syariah dapat memperkuat edukasi pernikahan, riset ketahanan keluarga, pendampingan calon pengantin, penguatan literasi hak dan kewajiban suami istri, serta pengembangan modul keluarga sakinah berbasis maqasid syariah. Dari tengah, Fakultas Syariah itu juga dapat mengembangkan pusat meditasi, pusat mediasi keluarga,
klinik konsultasi hukum keluarga, dan layanan pendampingan berbasis kampus. Dari hilir, Fakultas Syariah dapat melakukan riset terhadap putusan pengadilan agama, pola penyebab perceraian, efektivitas mediasi, dan perlindungan hak perempuan serta anak-anak fase perceraian. Saya membayangkan setiap Fakultas Syariah di PT KIN memiliki klinik hukum keluarga Islam yang terhubung dengan KUA, pengadilan agama, lembaga bantuan hukum, organisasi advokat, dan komunitas masyarakat. Klinik ini dapat menjadi ruang edukasi, konsultasi, mediasi awal, dan pendampingan masyarakat. Dengan demikian, kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga memberikan solusi. Saya berharap mendorong agar Fakultas Syariah memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum nasional, etika profesi, keterampilan mediasi, dan legal drafting, advokasi kelompok rentan, teknologi hukum, serta pendekatan psikologis dalam perkara keluarga. Sarjana syariah masa depan harus mampu membaca kitab, membaca undang-undang, membaca putusan, dan membaca realitas sosial sekaligus. Hadirin yang saya hormati, membangun ekosistem keadilan membutuhkan kerja kolaboratif. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berkepentingan agar PT KII menjadi pusat keunggulan di dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan bangsa. Organisasi advokat berkepentingan melahirkan profesi hukum yang kompeten dalam dan bermartabat. Pengadilan membutuhkan para pihak dan kuasa hukum yang menghormati integritas proses peradilan. Masyarakat membutuhkan akses terhadap keadilan yang mudah, manusiawi, dan tidak menakutkan. Karena itu,